Saya akan menjelaskan tentang dasar teori dari praktikum ini. Jadi cacing Paragonimus ini menyebabkan penyakit paragonomiasis, yang mana cacing ini memiliki 9 spesies genus, salah satu diantaranya adalah Paragonimus westermani. Cacing Paragonimus westermani ini tersebar di India, Pakistan, Nepal, Thailand, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, dan Myanmar, dan dilaporkan pertama kali di Taiwan. Cacing ini tergolong ke famili Troglotremitidae yang berhabitat di paru-paru. Selanjutnya kita akan masuk pada gambar Paragonimus westermani. Jadi pada gambar yang A ini merupakan telur cacing Paragonimus westermani pada bagian operkulum yang agak menonjol, dan seperti ada katup di atasnya itu adalah tempat keluar cacing apabila telurnya itu sudah menetas. Kemudian pada gambar yang B merupakan serkaria dari Paragonimus westermani yang berada dalam keong atau paludomus. Pada bagian yang ditunjuk dengan panah hitam itu merupakan ekor dari serkarianya. Ekor serkaria ini kecil dan pendek sehingga pergerakannya ini lambat dibandingkan dengan serkaria yang lainnya seperti serkaria fasciola hepatica. Kemudian pada gambar yang C ini merupakan metaserkaria yang berada di krustasea seperti udang atau kepiting. Selanjutnya gambar yang ini merupakan cacing dewasa Paragonimus westermani. Jadi pada cacing dewasa ini dalam satu tubuhnya memiliki dua sistem reproduksi sekaligus, yaitu sistem reproduksi jantan yaitu testis dan sistem reproduksi betina yaitu ovari. Di mana dengan adanya dua sistem reproduksi dalam satu tubuh ini memungkinkan cacing ini tidak memerlukan pasangan dalam proses perkawinannya. Kemudian pada bagian atas dan di tengahnya atau pada bagian medial terdapat sebuah saker. Sedangkan gambar ini adalah telur Paragonimus westermani pada sampel sputum. Biasanya telur ini mengandung embrio atau zigot yang belum terselubung dan dikeluarkan bersama dahak ketika kapsul yang menutupi cacing dewasa itu pecah. Namun beberapa telur mungkin tertelan bersama dahak, kemudian melewati sistem pencernaan dan dibuang bersama feses. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup dari cacing Paragonimus westermani. Jadi jika ada orang yang terinfeksi cacing Paragonimus westermani ini, pada fesesnya itu sudah tercampur dengan telur cacing Paragonimus westermani yang belum berembrio. Selanjutnya telur tersebut akan berembrio, kemudian menetas berubah menjadi Mirasidia. Selanjutnya Mirasidia ini akan bertemu dengan inangnya yaitu keong dengan genus yang sesuai seperti Semisulcospira, Tarebia atau Brotia, yang mana harus dalam waktu 24 jam, dan syarat lainnya Mirasidia ini harus bertemu dengan air. Apabila tidak, Mirasidia ini akan mati. Setelah masuk ke dalam keong, Mirasidia ini akan berkembang menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah sporokista yang diam, kemudian menjadi redia yang bergerak lambat, dan menjadi serkaria yang bergerak cepat. Selanjutnya, serkaria ini bertemu dengan krustasea seperti udang atau kepiting yang merupakan inang perantara dan berkembang menjadi metaserkaria. Kemudian, apabila seseorang memakan krustasea air tawar yang mentah atau dimasak tidak matang, maka metaserkaria ini akan masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian menjadi dewasa. Prosedur kerja pemeriksaan serkaria. Metode untuk menemukan serkaria Paragonimus westermani pada keong air tawar ini menggunakan teknik crushing. Jadi tahapannya yaitu pertama menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, kemudian meletakkan keong pada cawan petri, kemudian cangkang keong tersebut dihancurkan secara perlahan dengan mortar. Selanjutnya keong yang sudah dihancurkan ditetesi dengan aquades, kemudian selanjutnya diperiksa menggunakan mikroskop stereo untuk mengetahui keberadaan serkarianya.
Selanjutnya adalah prosedur kerja pemeriksaan metaserkaria. Jadi ada dua metode. Yang pertama metode koleksi metaserkaria di insang kepiting air tawar, dan yang kedua adalah metode koleksi metaserkaria di jaringan hepatopankreas dan organ lain pada kepiting air tawar. Untuk metode koleksi metaserkaria di insang kepiting air tawar, jadi langkah pertamanya itu adalah secara manual mengeluarkan cangkang keras dari kepiting dan melepas insangnya. Kemudian insang tersebut diletakkan di antara dua kaca preparat, kemudian ditekan dan diperiksa menggunakan mikroskop. Kemudian adalah prosedur kerja dengan metode koleksi metaserkaria di jaringan hepatopankreas dan organ lain pada kepiting air tawar. Jadi langkahnya yang pertama mengambil jaringan hepatopankreas, kemudian aduk rata di dalam kerapas atau bagian keras krustasea. Kemudian pindahkan adukan tersebut ke dalam gelas kimia, kemudian tambahkan aquades. Selanjutnya biarkan sedimen ini mengendap selama 5 menit. Kemudian tuangkan supernatan. Pencucian sedimentasi ini diulangi sampai cairan supernatan dipindahkan melalui saringan stainless mesh ke dalam gelas kimia, dan proses sedimentasi ini diulang sampai supernatan menjadi jernih dan sedimen diperiksa menggunakan mikroskop. Selanjutnya adalah pemeriksaan telur cacing. Jadi pertama kita harus mendapatkan sputum terlebih dahulu, yang mana sputum ini harus diperoleh dari saluran pernapasan bagian bawah dan bukan sampel yang sebagian besarnya itu mengandung air liur. Kemudian pengambilan spesimen dahaknya ini juga harus dilakukan pada pagi hari, dan untuk pemeriksaan sampel dahaknya sendiri ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah dahak disentrifugasi, yang mana nanti sedimen itu akan diperiksa langsung menggunakan mikroskop. Yang kedua, jika dahak itu terlalu kental, bisa ditambahkan dengan natrium hidroksida dengan volume yang sama dengan dahak, bisa ditambahkan sebanyak 3%. Kemudian lakukan sentrifugasi dan periksa sedimen menggunakan mikroskop. Kemudian spesimen juga dapat diawetkan dalam 10% formalin, dan prosedur konsentrasi formalin etil asetat dapat diselesaikan, dan sedimen diperiksa menggunakan sediaan langsung atau pewarnaan.